Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Sanik. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana dari jurusan Ilmu Komunikasi Politik. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat daripada ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Politik di Era Digital yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Wahyu Tama. Jadi untuk kali ini kita akan membahas terkait framing dan juga agenda setting gitu ya. Nah, di sini kita akan memilih salah satu media yang kemudian akan kita analisis dengan beberapa teori. Nah, yang pertama ada teori perspektif two-step flow of communication dan juga analisis terkait peran penting daripada opinion leader. Nah, salah satu media yang ingin kita analisis adalah TV One. Nah, kita ingin melihat bagaimana TV One membuat agenda setting, framing dan priming gitu kan, khususnya di jelang tahun-tahun politik ini. Nah, setelah saya menganalisis, melihat dan menonton berita yang ditayangkan oleh TV One, nah itu memang framingnya yang pertama kita agenda setting terlebih dahulu. Itu agenda settingnya memang mengutamakan salah satu paslon. Nah, itu kita bisa lihat bahwa TV One itu lebih mengutamakan ataupun memunculkan tajuk berita yang berkaitan dengan 02, yaitu Prabowo Gibran. Adapun calon lain yang dimunculkan, nah biasanya framing. Nah, ini framingnya bisa kita lihat tidak sebagus framing yang dibangun terhadap 02 seperti itu. Kemudian melakukan perbandingan. Nah, jadi ada dua media di sini, yaitu pertama TV One, yang kedua Metro TV. Nah, agenda setting daripada kedua media ini itu memang berbeda tergantung dari mana ataupun kemana afiliasi politik si pemilik media gitu ya. Jadi yang kita lihat, pemberitaan yang sering dimunculkan oleh TV One itu pemberitaan terkait 02, yaitu Prabowo Gibran. Sedangkan di Metro TV itu yang paling sering muncul, nah agenda settingnya itu adalah calon dari 01, yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Nah, ada lagi, kita bisa tambahkan satunya lagi, itu MNC Group, yang dimana kita tahu bahwa pemiliknya itu adalah salah satu pendiri ataupun pengurus dari Partai Perindo. Nah, itu yang dimunculkan itu beritanya terkait Ganjar Pranowo dan Mahfud MD seperti itu. Jadi kita bisa lihat bagaimana tiap-tiap media ini memiliki agenda settingnya sendiri. Mereka ingin memunculkan apa sih yang paling penting, tajuk berita yang paling penting di saat ini. Nah, itu ternyata tergantung dari tujuan si media itu masing-masing atau afiliasi apa yang ada di media tersebut gitu. Ternyata agenda setting yang ada di TV One itu selalu memunculkan tentang misalnya keberhasilan pemerintah, kemudian terkait program-program kegiatan daripada 02, yaitu Prabowo Gibran. Nah, sedangkan di Metro TV itu lebih banyak memunculkan berita-berita tentang Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, atau kemudian juga di media sosialnya juga demikian gitu kan, bagaimana rekam jejak, kemudian program-program yang dilaksanakan ketika Anies Baswedan menjabat dan lain sebagainya. Nah, itu ada, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana agenda setting itu dibangun, kemudian juga bagaimana framing-framing itu dibuat baik oleh media yang ada afiliasinya ke 02 ataupun 01 ataupun 03. Sekarang kita sulit untuk kemudian mengatakan bahwa media kita netral. Jadi sekarang memang semua media sudah memilih sikap gitu, keberpihakan kepada siapa gitu kan, atau kepada apa afiliasi mereka seperti itu. Nah, kemudian untuk two step flow communicationnya, nah ini jadi ada beberapa tokoh nasional yang berbicara terkait kampanye politik pemilu gitu kan. Nah, kemudian apa saja karakter opinion leader yang dapat secara efektif mempengaruhi pemilih sasaran. Nah,
biasanya opinion leader yang berpengaruh itu adalah untuk beberapa yang saya lihat dan analisis di media itu biasanya tokoh-tokoh agamawan. Itu tokoh agamawan untuk di Indonesia sampai saat ini memegang pengaruh yang bisa dikatakan lumayan besar ya, lumayan kuat untuk mempengaruhi konstituen gitu, apalagi kalau mereka punya jamaah seperti istilahnya. Nah itu ada beberapa tokoh dari capres cawapres juga, makanya mereka tuh banyak mendatangi ataupun silaturahmi kepada tokoh-tokoh ormas Islam tertentu gitu kan. Misalnya ada yang bersilaturahmi ke tokoh-tokoh NU, kemudian ke tokoh-tokoh Muhammadiyah, ke tokoh-tokoh Persis, dan tokoh-tokoh agamawan yang dianggap punya pengaruh besar dan kuat untuk memberikan opini gitu kan. Jadi ketika salah satu capres itu foto bareng atau silaturahmi, itu di akar rumput atau grassroots mereka kadang suka berasumsi sendiri, sepertinya kiai kita atau ulama kita mendukung ini gitu. Walaupun untuk sebagian, misalnya untuk pemilih-pemilih rasional, ada yang mereka mempertimbangkan sesuatu memang berdasarkan fakta ataupun analisis yang mereka lakukan. Nah, untuk poin yang ketiga di sini itu adalah memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan demokrasi Indonesia saat ini. Nah, untuk saat ini memang jujur saja pelaksanaan demokrasi masih berjalan, cuma memang ada beberapa bagian yang itu bisa kita katakan cukup fatal terhadap berjalannya sistem demokrasi kita. Jadi ketika ada suatu perbuatan yang dirasa kurang tepat ataupun misalnya tidak sesuai undang-undang, itu bukannya si perilakunya yang diperbaiki, malah undang-undangnya yang diubah agar sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, contoh salah satu evaluasi terhadap demokrasi Indonesia kita saat ini adalah dari beberapa debat capres dan berbagai kampanye itu muncul laporan-laporan yang sifatnya tidak substantif gitu, kayak seperti melaporkan Anies Baswedan karena dianggap menyerang saat debat dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang tidak substantif dan kita rasa itu tidak masuk akal gitu kan. Harusnya kontestasi politik ini adalah ruang di mana masyarakat bisa menyampaikan pendapat, aspirasi, kemudian kritik, saran dan lain sebagainya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu daripada 3 poin tugas utama terkait komunikasi digital ya, komunikasi politik di era digital. Jadi poin yang pertama, saya diminta untuk memilih media, kemudian dianalisis terkait agenda setting, framing dan juga framingnya. Kemudian yang kedua, menggunakan teori perspektif to step flow of communication, dan juga analisis peran penting opinion leader. Dan yang poin terakhir itu adalah tadi itu memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan demokrasi Indonesia saat ini dan bagaimana peran media Indonesia dalam mendukung pelaksanaan demokrasi. Peran media mainstream ya, untuk media mainstream saat ini sebenarnya masih bisa dikatakan masih dalam standar dan jalur yang bisa kita katakan baik. Maksudnya ya dia tidak membuat hal tidak bertentangan dengan undang-undang seperti itu, masih dalam track record yang sesuai aturan undang-undang. Hanya saja mungkin beberapa teknik seperti tadi agenda setting, framing dan lain sebagainya, nah itu memang punya pengaruh juga sih, memang tergantung si tujuan daripada si media itu masing-masing. Jadi mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.